Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Bunda-bunda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum saya mengaji, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Teh Luki dan bunda-bunda yang lain, juga untuk Teh Ega yang Masya Allah selalu bekerja sama dengan Ummul Voice. Bismillah, di kesempatan hari ini saya akan membacakan surah Al-Rahman. Saya menggunakan Al-Quran Braille dan bunda-bunda semua menggunakan Al-Quran yang biasa. Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam. Wal habbu dhul ashfi war rayhan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Begitu syahdunya ayat-ayat surat cintanya Allah. Ibu, kalau kita melihat betapa kita tidak ada apa-apanya ya Bu ya. Beliau dengan segala kelebihannya, beliau dengan segala
amanah yang dititipkan. Masya Allah, saya kalau udah lihat Teh Wiwin nggak kuat. Berat loh ibu itu, dan itu hanya 1 juz saja. Jadi bukan satu Al-Quran, hanya 1 juz saja. Jadi kalau kita mau membaca 30 juz, 30 buku sebesar itu. Dan Masya Allah, Majelis Taklim Riyadhus Shalihin adalah salah satu support yang selalu mensupport lembaga swadaya masyarakat, karena ini swadaya sendiri, Umi Maktum Voice, untuk pengadaan ayat suci Al-Quran khusus penyandang tunanetra, yaitu Quran Braille. Semoga, dan harganya tidak mahal ibu, hanya Rp60.000 saja. Tetapi Masya Allah, tabungan akhirat kita, bekal kita yang kelak akan menjadi cahaya penerang di alam kubur kita, insya Allah. Dan melalui wasilah Teh Wiwin inilah kita mengenal betapa sulit membaca Al-Quran bagi mereka yang memang Allah titipkan kelebihan. Apa kabar kita yang Allah berikan kesempurnaan luar biasa, ya. Jadi ini sebagai penyemangat kita untuk selalu rajin membuka ayat suci Al-Quran, membaca ayat suci Al-Quran, supaya apa? Supaya apa yang diikhtiarkan Teh Wiwin juga bisa kita rasakan, bisa kita ambil hikmahnya, bisa menjadikan amal kebaikan untuk kita. Semoga kita mengenal Teh Wiwin tidak hanya di sini ya, dan mohon doanya niat baik Teh Wiwin untuk nanti bisa melaksanakan umroh, Masya Allah. Untuk lebih menguatkan komitmen kita, untuk lebih menguatkan silaturahmi kita, untuk lebih menguatkan lagi ya nilai-nilai ibadah yang insya Allah akan kita ikhtiarkan. Tentunya kita perlu siraman rohani, Masya Allah. Yang terhormat dan tercinta Bunda Nada, jauh-jauh dari Jakarta, ketemunya di Bandung juga. Kita akan menutup acara ini dengan tausiah yang luar biasa, yang semoga semakin menguatkan komitmen-komitmen kita yang telah tadi kita teguhkan, yang telah tadi kita statementkan. Dipersilahkan yang terhormat Bunda Qatrul Nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita cintai, kita banggakan Teh Luki dan juga seluruh para pengurus dari Majelis Taklim Riyadhus Shalihin. Tega alhamdulillah yang sudah mengajak silaturahim, juga bunda-bunda semuanya yang kelihatan cantik zohir, cantik batin, insya Allah. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini Allah pertemukan kita di tempat yang begitu indah. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Teh Ega waktunya, alhamdulillah. Ternyata banyak orang Jakarta juga di sini ya. Ya, TFI juga tadi alhamdulillah beberapa majelis kita di Jakarta sering bareng. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini yang namanya silaturahim. Karena yang namanya silaturahim itu yang dekat tambah dekat, yang belum kenal jadi kenal. Alhamdulillah. Saya Jakarta, tapi alhamdulillah ketemunya di sini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau kita membahas tentang Riyadhus Shalihin ini, subhanallah, Allah izinkan hadir dari awal. Saya mengikuti kegiatan-kegiatannya, program-programnya, kemudian niat tulus khususnya dari Teh Luki. Ini kalau kita maknai tentang, sebelum ke tema Riyadhus Shalihin, ada yang tahu Riyadhus Shalihin itu apa artinya? Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin tamannya orang-orang soleh. Riyadhus Shalihin adalah tamannya orang-orang yang soleh. Jadi alhamdulillah pertama tepat diberi nama Riyadhus Shalihin. Kenapa? Karena ini menjadi wadah
menjadi tempat orang-orang solihat, orang-orang yang solehah, yang insya Allah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita kalau pengen ke surga harus usaha, betul apa enggak? Kalau kita mau menuju surga itu harus usaha. Di antara usaha nih yang saya bisa simpulkan, sering datang ke kajian-kajian, sering datang ke komunitas-komunitas yang baik. Kan pernah ditanya, baginda Rasul pernah berkata kepada sahabat, "Iza marartum biriyadil jannah, iza marartum biriyadil jannah, farta'un." Jika kalian melintasi taman-taman surga, maka mampir. Sahabat bertanya, itu yang disebut taman surga tuh kayak apa? Kemudian baginda Rasul menjawab, yang disebut taman surga adalah majalisul ilmi atau majalisul zikri, majelis-majelis ilmu atau majelis-majelis zikir. Majelis ilmu ini alhamdulillah loh. Saya juga sering mendengar bahwa kajian atau pertemuan majelis Talim Riyadhus Shalihin ini isinya ada kajian-kajian, ada muhasabah, ada ilmu yang disampaikan. Kemudian yang kedua majelis zikri, yaitu majelis zikir. Yang namanya zikir itu nih, kita harus memahami yang namanya zikir itu tidak hanya menyebut asma Allah, subhanallah, itu bukan hanya itu, tapi makna zikir itu luas. Namanya zikir itu kan dari bahasa Arab ingat apa? Ingat Allah. Jadi yang disebut majelis zikri, yang disebut majelis zikir adalah majelis untuk ingat Allah. Tadi tuh program-programnya saya tuh sampai alhamdulillah. Kenapa? Karena semua program-program yang menuju untuk ingat kepada Allah. Alhamdulillah. Emang kalau kita beramal di dunia nggak kelihatan hasilnya. Kalau kita kerja kan kerja ada upah, kerja ada gaji, dagang ada untung gitu ya. Tapi memang sudah jadi aturannya Allah, ad-dunya darul amal. Dunia ini memang tempatnya beramal sebanyak-banyaknya. Wal akhiratu, nanti di hari akhirat, darul jaza, tempatnya mendapatkan balasan, imbalan. Jadi mudah-mudahan niat dari Teh Luki dan semuanya untuk menggerakkan kegiatan sosial yang banyak di komunitas ini, insya Allah itulah untuk memotivasi, bahasa kerennya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena memang di dunia ini tempatnya kita ayo sekemampuan kita banyakin amal. Punya kelebihan harta, bersedekah. Punya kemampuan dalam memberi nasihat, nasihatin. Kemudian punya kemampuan dalam misalnya memasak, ayo kasih rekomendasi makan atau memberikan pembagian makanan meskipun tidak uang, ya. Jadi apapun yang namanya melakukan kebaikan, maka insya Allah di dunia menjadi amalan kita, di hari akhirat nanti tuh menjadi teman kita yang akan menyelamatkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Saya tuh sebelum saya masuk ke dalam tema, saya ingin menyampaikan, pernah satu orang ketika masuk ke liang lahat, ya, dia sudah mempersiapkan diri dia, aduh masuk kubur berat nih, masuk kubur sempit nih, masuk kubur kayaknya gersang nih. Ternyata ketika dia masuk ke dalam kubur, tiba-tiba kuburannya lebar, kuburannya jadi terang, kuburannya tiba-tiba melar. Orang Bandung tahu bahasa melar? Tahu ya? Sama kayaknya artinya ya. Jadi seperti karet gitu. Apa itu bahasanya? Elastis gitu keluar ya. Pokoknya langsung lebar, langsung terang, langsung sejuk, seperti taman-taman surga. Kemudian dia bertanya, ini apa malaikat? Kenapa kuburan saya lebar? Kenapa kuburan saya tenang? Kenapa kuburan saya nyaman? Kemudian malaikat menjawab, ini karena amal solehmu ketika kalian hidup di dunia. Sedekah yang kau keluarkan, membagi kebahagiaan kepada orang lain ketika di dunia. Kemudian kalian berkasih sayang ketika di dunia. Perbuatan baikmu ketika di dunia sudah diberikan ganjarannya di alam kubur. Inilah taman surga. Surga benerannya ntar setelah hari kebangkitan. Jadi yuk kita niatin bahwa berkomitmen dalam hati, mensyiarkan, menghidupkan komunitas ini dengan kegiatan-kegiatan sosial, memperbanyak amal, insya Allah di hari akhirat banyak pahala yang akan kita dapat. Amin ya Rabbal. Baik, sekarang terkait dengan masalah tema silaturahim menjaga hati. Jadi rasanya meskipun kita ada yang baru ketemu, suasananya masih suasana lebaran ya, kayaknya belum terlambat kalau saya ingin mengucapkan selamat lebaran dan selamat
lebar. Apakah terasa lebih lebar? Minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita kemarin di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silaturahim. Apa sih maknanya silaturahim? Ini dari bahasa Arab. Sil ar-rahim, bahasa Arab. Silaturahim artinya sil, menyambung. Ar-rahim, kasih sayang. Jadi kalau orang silaturahim sudah pasti akan menyambung rasa kasih sayang, akan meningkatkan hubungan kasih sayang satu dengan yang lain. Apalagi ini temanya silaturahim, menjaga hati. Kenapa begitu hati harus dijaga? Ada yang tahu? Kenapa hati harus dijaga? Kenapa hati harus dijaga? Karena hati itu naik turun. Kalau lagi seneng, hati itu kayaknya apa ya? Kalau lagi akrab tuh kayaknya apa ya? Enak gitu. Tapi kalau sekiranya hati kita lagi nggak enak, ini udah jadi mumet. Betul apa enggak? Ya, ini kan luar biasa nih, hati ini benar-benar harus kita jaga. Coba saya mau tanya, nih bunda-bunda di sini mau tanya saya, kalau kita lagi sehat, rumah kita beresin nggak? Senang nggak membenahi rumah? Kalau kita lagi sakit, kira-kira bebenah rumah atau tidak? Atau punya suami yang soleh, jadi dia bilang, "Mah, kamu tuh lagi sakit, nggak usah bebenah rumah, papa aja yang beresin rumah." Ada yang gitu? Ada nggak? Ada. "Mah, kamu lagi sakit ya, nggak usah masak, papa aja yang masak." Ada? Ada. "Mah, kamu lagi sakit, nggak usah ngurusin anak, papa aja yang ngurusin anak." Ada? Ada juga yang bilang, "Mah, kamu nggak usah netein anak, saya aja." Betul lah, maksudnya pakai susu gitu ya. Ini subhanallah, perempuan itu harus hebat, perempuan itu harus sehat. Bagaimana caranya sehat? Yang paling utama, jaga hati. Hati itu ada 3 macam. Hati yang paling bawah, hatinya sakit. Hati yang tengah, hatinya, mohon maaf, hati yang paling bawah, hatinya mayit, hati mati. Yang tengah, hatinya sakit, qalbun marid. Yang paling tinggi, yang paling istimewa, qalbun salim, hatinya sehat. Qalbun salim, qalbun marid, wa qalbun mayyit. Hati sehat, hati sakit, hatinya mati. Nih kita masing-masing harus tahu di mana hati kita, ya. Kalau memang hati yang sakit, mohon maaf, hati yang mati, susah diajak kebaikan, susah aja deh. Untuk orang yang nggak mau. Kalau hati yang sakit, tuh istilahnya, bahasa lainnya adalah SMS. Apa itu SMS? Kalian tahu? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangga yang beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga loh yang beli kulkas, tapi kenapa dia kedinginan? Tetangga yang bangun rumah, tapi dia yang capek. Kenapa? Ngitungin berapa sak semen dia udah beli setiap hari. Masya Allah, na'udzubillah. Ya, itu biasanya orang-orang yang tidak dalam komunitas-komunitas yang baik. Tapi kita mudah-mudahan berada pada qalbun yang salim, hati yang sehat. Apa itu hati sehat? Orang senang, kita ikut senang. Teman kita mungkin lagi berduka, kita pun juga ikut berduka. Apalagi di komunitas ini, kita semua diajak untuk bergembira ketika ada orang yang senang. Dan komunitas ini mengajak orang yang susah. Ketika mengajak juga kita untuk membantu orang-orang yang susah. Buktinya dari tayangan tadi, yang gempa jadi Cianjur, yang empet-empetan di mobil tadi siapa itu ya? Subhanallah, ya, untuk membagi itu semua makanannya. Nah, semua itu apa artinya? Memiliki hati yang bersih. Mudah-mudahan hati di sini semuanya hati yang bersih semua. Karena kalau punya hati bersih dijanjikan oleh Allah. Apa janjinya Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang satu hari harta enggak manfaat, anak tidak bawa manfaat, tapi yang selamat menghadap kepada Allah biqalbin salim, hati yang
sehat. Ngejaga hati sehat diantaranya harus kumpul sama orang-orang yang sehat juga hatinya. Kalau hati kita udah, kita bilang hati kita mah sehat, tapi mohon maaf ngumpulnya sama orang-orang yang kayaknya orang susah dia bodoh amat, khawatirnya jadi menular. Hati-hati. Jadi alhamdulillah silaturahim pada pertemuan hari ini adalah pertama untuk temu kangen, untuk melepas rindu. Yang Jakarta ke Bandung, yang di Bandung kenal sama orang Jakarta, termasuk saya orang Jakarta jadi kenal nih orang-orang Bandung dan orang-orang Jakarta. Sebenarnya kita satu kampung, cuma ketemu di sini alhamdulillah ya. Nah jadi ini pentingnya silaturahim itu adalah bagaimana kita untuk menjaga hati. Cuma saya ingin mengambil konkret nih, tinggal beberapa menit lagi. Tinggal mau menyampaikan tingkatan poin yang konkret. Kalau memang pengen silaturahim berhasil, pengen nggak? Pengen nggak silaturahim menjaga hati supaya sukses? Pengen? Dua aja. Pertama dengan cara muwajjahah, yang kedua dengan cara musafahah. Kalau pengen silaturahim menjaga hatinya dibilang sukses, maka coba jaga yang dua. Satu, muwajjahah. Apa muwajjahah? Tatap muka. Tatap muka ini alhamdulillah loh, tahun ini kita bisa bebas kemana-mana. 2 tahun lalu lagi pandemi kan nggak bisa. Sulitnya kita silaturahim, sulitnya kita bertatap muka. Lebaran aja 2 tahun lalu masing-masing kan di rumah. Ya Allah. Tapi ternyata silaturahim yang sukses dalam menjaga hati muwajjahah. Apa itu muwajjahah? Tatap muka langsung. Pas ketemu langsung cipika-cipiki. Yang mungkin di hati ada ngeganjel, hilang. Mungkin sebelum puasa kita ngeliat kayaknya mukanya kenceng banget deh. Kencengnya laksana kanebo kering, tahu kanebo kering? Gambarannya gitu ya. Padahal sebenarnya bukan ada masalah, cuma karena mungkin orang tersebut lagi ada masalah dengan keluarganya, mungkin lagi ribut sama suaminya. Kok kita lihat mukanya tuh kayak jangan-jangan marah sama saya nih, males ngeliat dia sebelum puasa. Tapi ketika ketemu di sini, cipika-cipiki, senyum lebar, hati enak lagi. Itu pentingnya muwajjahah. Muwajjahah bisa menjadi kesuksesan silaturahim dengan menjaga hati. Kenapa? Karena ada senyum. Karena ada senyum. Coba kalau muwajjahah gini dipaksa senyum nggak? Sebenar-benarnya kan jadi dipaksa senyum. Orang senyum, kita jadi ikut senyum. Tapi tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah, kata Nabi. Senyummu di wajah saudaramu itu adalah sedekah. Ayo nih perhatiin senyumnya ya. Senyum itu, nah cuma jangan senyum sendiri. Senyum si abang sedekah, akhirnya senyum ke sendiri sebelah. Akhirnya di kamar senyum. Iya, tas sampai rumah praktekin ya. Sampai rumah praktekin sama suami ya. Assalamualaikum, suami pulang. Waalaikumsalam Pak, cium tangan sambil senyum. Ini hangat ya Bu? Belum, baru 1 kali senyumnya, belum hangat, belum kaget. Yang kedua langsung kita tanya, Pak mau kopi sambil senyum. Ya. Kemudian kata suami, boleh bikinin kopi mah, biasa mah oke. Kita berangkat ke dapur sambil senyum. Di dapur ambil kopi, ambil gula, ambil air panas, ngaduk sambil padahal di dapur nggak ada orang, ada CCTV doang. Suami ngeliatin aja dari handphone. Tuh kenapa senyum-senyum sendiri? Ada maunya. Akhirnya si istri bawa nampan, kopinya di atas. Pak, nih kopinya sambil senyum. Ditaruh di ruang tamu. Pak, nih kopinya sambil senyum. Kita liatin suami, Pak minum Pak sambil. Kata suami apa ya? Ada apa ya? 2. Pertama, pasti mau ada maunya. Itu saya. Yang kedua, ya benar tadi dipegang. Salah minum obat kayaknya nih ya. Oh, kita jawab, kita pengen banyak sedekah, tapi senyumnya ya tentu senyum harus ada temennya. Karena kata Nabi, tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kepada wajah orang lain, ya tentunya senyum kepada orang lain ini akan mendatangkan nilai kebahagiaan dan akan ternilai sedekah. Harus lihat-lihat jalan di dalam gang komplek ada orang senyum,
Nah ini hati ya, hati. Alhamdulillah. Tadi saya lihat dari ujung sana sampai ujung sini nggak ada yang cemberut. Kayaknya senyum semuanya. Alhamdulillah. Itu kunci kesuksesan silaturahim dengan hati, yaitu dengan muwajjah, bertatap muka. Kenapa? Karena pasti kita akan melontarkan senyuman. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, silaturahim yang sukses dalam menjaga hati. Yang kedua, musafahah. Apa itu musafahah? Berjabat tangan. Berjabat tangan tentunya sesuai dengan mahram. Ya, ini kan mahram ini perempuan. Artinya kalau memang ya kita memang tidak ada batasannya, tapi kalau di luar tidak bukan mahram sebaiknya kita jaga. Tapi alhamdulillah hari ini kita berkumpul di sini, kumpul satu tempat, kita saling tersenyum, kita bermuwajahah, bertatap muka, dan juga kita bermusafahah. Nggak ada batasan. Tidak seperti 2 tahun lalu, betul apa enggak? 2 tahun lalu lagi lebaranan, tangannya nggak ketemu. 2 tahun lalu kalau ada teman kita mohon maaf batuk lebih menakutkan daripada buang angin. Ya, kalau lagi ada yang batuk langsung kita shock, aduh, jangan. Tapi kalau buang angin kita masih toleransi, meskipun kita nggak toleransi baunya, cuma toleransi keadaannya, betul apa enggak? Tapi alhamdulillah hari ini kita berkumpul, tidak ada jarak, karena memang dengan berjabat tangan. Bahkan kata Nabi, "Ma min muslimin", tidaklah ketika seorang muslim bertemu, yaltaqiyan, mereka keduanya bertemu, yatasofa, kemudian dia bermusafahah, yatasofahani, kemudian dia bermusafahah, maka dosanya akan gugur sebelum tangannya terlepas. Ada orang ketemu berdua, jumpa, berjabat tangan, maka dosanya terlepas, dosanya gugur sebelum terlepas kedua tangannya. Inilah nanti yang akan menjadikan sukses silaturahim untuk menguatkan hati. Coba masing-masing bisa ngerasain deh, kalau ada orang 2 bulan gak ketemu aja, 2 bulan gak ketemu, yang dimana 2 bulan ini ada gak ketemu sama orang yang mungkin ada ganjelan di hati. Akhirnya kalau gak ketemu, nanti makin berkembang jaraknya, prasangkanya, keselnya, dengkinya, bencinya, marahnya. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau udah ketemu, pertama bertatap muka, dikasih senyum, luluh. Yang kedua berjabat tangan, lebih luluh lagi. Bukan hanya berjabat tangan kemudian berpelukan. Nah, hilang semuanya kegundahan hati. Jadi alhamdulillah, insya Allah kalau memang kita pengen sukses silaturahim dengan menjaga hati, maka upayakan kita bertatap muka, tersenyum. Kemudian juga yang kedua, bagaimana kita menjabat tangan, berpelukan, maka insya Allah semua akan dosa-dosa kita gugur, gundah hati kita akan hilang, dendam, dengki, iri, hasad semua hilang. Karena hati-hati dengan penyakit hati. Hati nih, gimana tuh penyakit hati, apa namanya? Hasad. Oh, ya hasad, ya iri, ya dengki, tuh dendam, syirik, apalah segala macam syirik. Nah, ini macam-macam luar biasa nih, hati-hati. Pokoknya kalau ada yang ngeganjel di hati, senang melihat orang susah, dia susah kita senang. Atau ada orang senang kita susah, naudzubillah min dzalik, ini harus dikeluarin penyakitnya, harus ditinggalin penyakitnya, harus di-upgrade kualitas hati kita. Bagaimana caranya? Kumpul-kumpul di kajian-kajian orang baik, maka aura kebaikan akan juga mengalir baik kepada kita. Amin ya rabbal. Caranya gimana nih? Hati masih kesel, hati masih gundah, ya udah ketemu, tatap muka, kasih senyuman, berjabat tangan, berpelukan, dan ingat sumber pandangannya Allah adalah hati. Innallaha. Nah, itu terakhir. Karena memang ada hadisnya. Teluki ada hadisnya. Kenapa terakhir? Tahadu tahabu. Ngasih hadiah akan menimbulkan rasa cinta. Pertama, pas tatapan muka, senyum, luluh. Kedua, pegangan tangan, luluh. Ketiga, cipika-cipiki, berpelukan, luluh. Besoknya, ikut yuk makan, saya traktir, luluh. Kenapa? Karena tahadu tahabu, orang yang ngasih hadiah pasti akan menimbulkan rasa cinta. Dan orang yang mentraktir temannya, ingat itu adalah nilai sedekah yang besar di hadapan Allah.
Jadi mulai sekarang berebutlah dalam mentraktir teman, karena itu nilainya besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan buat semuanya. Masya Allah ya. Kenapa? Ya, karena kalau orang traktir pasti mereka senang, betul apa enggak? Yang namanya sedekah itu bukan hanya dengan harta, tapi memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Lagi lapar ditraktir, oh yang ditraktir senang banget, didoain ya Allah mudah hartanya nambah, usahanya berkah, badannya sehat, udah didoain bener, itu dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya, kesimpulannya, silaturahim dalam menjaga hati bagaimana? 3. 1, bertatap muka, jangan lupa senyum. Untuk tatap muka, hayu senyumin, ya, hayu disenyumin, senyumin aja pokoknya. Kalau udah senyum pasti lawannya pasti akan luluh. Kemudian yang kedua, berjabat tangan, kemudian berpelukan. Tentunya ini saya bahas terkait dengan yang mahram ya. Kemudian yang ketiga, yaitu terkait dengan kita memberi hadiah. Kita memberikan hadiah, maka insya Allah hati kita luluh, hati teman kita juga luluh, maka kuatlah nilai silaturahim kita. Amin ya Rabbal. Terakhir saya ingin menyampaikan satu hadis, dan ini ada dalam kitab Nashai'ud Diniyah, atau ada satu kitab terkait dengan hukum. Kalau ada orang bertemu, atau ada orang lagi gelisah hati, kata Nabi, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Kadang orang itu kalau lagi hatinya kesal sama orang, semakin hari maka akan semakin banyak kesalnya. Nabi batasin cuma sampai 3 hari. La yahillu li muslimin, enggak halal bagi muslim yang lain ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal, dosa, haram seseorang mendiamkan orang lain lebih dari 3 hari. Nabi itu ngasih batas cuma 3 hari. 1 hari pertama masih boleh, mungkin hatinya masih sakit. Yang kedua masih boleh karena mungkin hatinya masih terluka, tapi jangan lebih dari 3 hari. Yaltaqiyan, ketika mereka bertemu, yang satu melihat ke sana, yuridu hadza wa yuridu hadza, yang satu melihat ke sini, yang satu melihat ke sini. Tapi kata Nabi, wa khairuhuma, tapi tahukah orang yang lebih baik di antara yang keduanya? Man yabda'u bisalam, orang yang mulai salam duluan. Jadi kalau kita ngalamin ada orang plengos gitu ya, nah jadilah kita orang yang lebih baik daripadanya. Kita mulai salam duluan, insya Allah. Dan yang paling terakhir, tahukah bunda-bunda semuanya, hadiah yang akan Allah berikan, pahala yang bakal Allah kasih bagi orang yang suka berdamai atau dia suka mendamaikan 2 orang, pahalanya 30 ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Nabi, bukan hanya ibadah haji, tapi ibadah haji dan umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kita di tengah-tengah, yang ini ngelengos ke sini, yang ini melengos ke sini, kita akurkan, kita damaikan, maka dari sini 30 haji dan umroh, dari sini 30 haji dan umroh. Tanpa kita berangkat ke tanah suci, kita dapat 60 pahala orang menjalankan ibadah haji dan umroh. Kalau kita mau berdamai kepada orang lain, kita mau memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan pandang kita dengan pandangan rahmat. Maka kata Allah, apa yang kamu mau pasti akan aku kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi mudah-mudahan maknai nilai silaturahim dengan sebaik-baiknya. Jangan ada dendam, jangan ada dengki, akur, rembuk. Maka insya Allah bersama di sini, bersama nanti di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, tentunya saling support semuanya satu dengan yang lain. Saya tuh ngebayanginnya ini nih, seperti yang tadi saya sampaikan kajian pagi tadi, seperti pesan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, istaghfiru minal asdiqa'il mu'min fa inna lahum syafa'atan yaumil qiyamah. Perbanyak teman-teman yang seiring sejalan menuju ridha Allah. Perbanyak teman-teman untuk kita sama-sama menuju ridhonya Allah. Cari komunitas-komunitas baik di dunia. Kenapa? Fa inna lahum syafa'atan yaumil qiyamah, karena nanti mereka akan memberikan syafaat di hari kiamat. Kita lagi ngantri, lama banget pengen dihisab, tiba-tiba ada teman di Riyadhus Shalihin yang memang jalan
dia nengok kita, oh iya itu sama-sama di Majlis Riyadhus Shalihin tuh, karena mungkin hisab kita masih panjang, hisab kita masih jauh, dia udah lebih dulu. Bisa jadi teman kita ngomong sama malaikat, teman saya tuh yang satu komunitas di Riyadhus Shalihin masih ngantri di sana, izinkan saya mengajaknya ke taman surga. Karena kita niatnya sama lillah tadi yang Teh Luki bilang, maka yuk kita niatkan hati kita, komunitas-komunitas ini menuju ridhonya Allah. Maka sekarang di sini sama-sama satu masa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ya, kita baca Fatihah ya. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Teh Luki beserta dengan seluruh para founder program atau founder dari Majelis Talim Riyadhus Shalihin selalu dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Bandung, semua keluarga besar dari Majelis Ta'lim Riyadhus Shalihin mudah-mudahan diberikan kemudahan hatinya dalam meningkatkan amal-amal soleh, yang amal-amal itulah nanti yang akan menjadi tabungan akhirat kita, yang kelak nanti hisab kita hisab yasira, dengan hisab yang sangat mudah. Karena ketika di dunia kita memanfaatkan waktu, harta, tenaga, pikiran yang kita miliki untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqomah, dan ya Allah pandanglah kami pada siang hari ini, pandanglah kami dengan pandangan penuh rahmat-Mu, dan pandanglah kami ya Rabb pandangan dengan pandangan cinta-Mu, dan lepaskanlah kegundahan hati kami. Hilangkanlah dendam, iri, benci, kesal, marah pada hati kami, dan maafkanlah diriku ini yang mungkin banyak salah, mungkin banyak hilaf, tapi mudah-mudahan dengan aku bisa memaafkan kesalahan orang lain pun Engkau akan memaafkan berbagai macam kehilafan dan kesalahan-kesalahan. Ya Allah, pandanglah kami pada siang hari ini dengan pandangan penuh rahmat-Mu. Ya Allah, pandanglah kami pada siang hari ini dengan pandangan penuh cinta-Mu, dan tuliskanlah nama-nama kami dalam barisan jamaah yang akan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bidillannya la hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Sekian dari saya, mohon maaf, mohon ridho. Kalau memang ada yang pengen nyambung sama saya dan mau ditanya, follow IG saya juga boleh, @Yunada_Syafiri. Nanti ada yang mau ditanya, silakan DM di situ. Mudah-mudahan kita juga bersahabat di sini, bersahabat bukan hanya di sini, tapi bersahabat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yunada_Syafiri. Mungkin ada yang mau nyambung lewat media sosial. Sekali lagi terima kasih, Teh Luki, terima kasih semuanya, sahabat-sahabat di Bandung, sahabat-sahabat di Jakarta. Mudah-mudahan kita ketemu lain kesempatan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.